transmitter mengkonvert data tadi menjadi signal. Jadi mengubah suara kita menjadi suatu sinyal. Lalu itu dikirim melalui channel, apakah melalui kabel atau melalui udara. Lalu diterima receiver, dikonvert dari yang sinyal menjadi data, baru kita bisa dengar. Next. Ya. Pertama kita lihat adalah analog signal. Analog signal adalah signal analog. Alatnya berarti begini. Ya. Ya. Okay. Signals have values that are continuous over the time. They can take any value within their range. Contoh adalah tone voice, itu analog. Yang analog, FM radio, analog, dan juga other video signal yang lain. Oke, digital bentuknya jadi begini. Next. Apa bentuk definition? Digital signal have discrete and finite value, usually antara 0 dan 1. Can only have specific voltage values. Atau komputer data signal ada 4G sama 5G. Ya. Jadi signal system itu definition ya. Next. Oke. Kenapa kita sekarang hampir selalu menggunakan digital signal, termasuk TV sekarang. Dulu kan TV dulu, TV biasa ketika 3 tahun ya disuruh pakai TV digital ya kan. Aku masih nggak suka pakai TV digital, lambat ya tukar channel, ya kan? Kadang-kadang ya klik, ubah kan? Sekarang klik, tunggu sebentar baru ubah channel, ya. Tapi enaknya kalau kamu mau pindah dari channel 20 ke 10 gitu ada pilihannya gitu, menunya gitu. Apa sih channelnya gitu? Yang dulu kan masih dihafal, channel 1 Indosiar, channel 2 gitu ya, dihafal gitu kan? Kalau sekarang kita kan tinggal punya menu, muncul semua apa yang kita miliki, ya. Bedanya gitu. Tapi kita lihat sini, pertama. Ya, analog, difficult to clean. Digital gampang. Jadi salah satu yang membedakan adalah pertama sinyal digital, kalau kita TV digital lebih bagus sinyalnya. Kadang-kadang sini main lebih jelek. Kalau dulu aku masih sering goyang-goyang antena gitu arahin. Kalau sekarang tempel aja, pakai amplifier ya bagus kok bunyinya. Oke. Quality semakin jauh semakin rusak. Stable because it's regenerate. Jadi aku tangkap, lalu aku di TV digitalku ada sambungan power ke USB antenanya. Nah, jadi dia diperkuat di situ. Ya. How to store, the aggregation is store copy perfectly. Speed limited, high speed. Jadi kalau ini hampir semuanya lebih bagus kan digital. Nah, kalau gitu, kenapa masih banyak orang yang suka pakai analog? Kalian tahu? Padahal secara analog masih lebih bagus kualitas suaranya, gambarnya lebih bagus. Ya. Ya. Ada juga orang yang pure, nomor digital ya. Ya. You listen to a radio and make a video call digital. When the signal degrades, your radio makes hissing static sound, but your video call suddenly disconnects. Explain why the response to a bad signal differs from analog and digital. Jadi kalau kamu gitu ya, aku dari sini ke Indralaya. Lalu setelah sudah dekat gerbang Indralaya, sinyal radioku hilang. Mulai gesek-gesek gitu. Nah, hilang gesek-gesek. Ya, ini masih bisa terima. Ya. Tapi kalau aku pergi lagi nelpon, tiba-tiba hilang lagi jelek, putus langsung. Kenapa? Ya. Kenapa bagusnya? Next. Okay. The most prominent signal is sine wave, sinus, atas, bawah, gitu ya. Klasik pada matematika biasanya frekuensi between F sama dengan 1T atau T sama 1F. F adalah frekuensi, T adalah period. Pernah dengar ini? Pernah belajar fisika ya? Ya. Rumus frekuensi. Next. Ya. Apa klasiknya? Ada altitude, peak, atas itu tadi. Ya. Peak maximum signal measured by 0.7 the signal strength and power. Ya. Units measure the volts,
for signal, order of operation unit depending on signal type. Jadi ada beberapa hal yang bisa kalian perhatikan. Next. Lalu ada masalah dengan frekuensi, ya, jumlah cycles atau jumlah frekuensi kita hitung dari segi hertz, ya, atau yang lebih sering terdengar adalah megahertz. Kalau kita bicara dengan sinyal, ya, megahertz. Kalau kita bicara dengan komputer itu gigahertz, tapi kalau bicara masih megahertz, ya. Soalnya wifi kita bicara giga kita main wifi. Sama sinyal 2G, 3G sama 4G tapi masih mega. Ya, wifi giga, kalau nggak salah. Ya. Lalu period relationship, reverse related to period. Higher frequency means shorter period. Shorter period itu ininya. Next, kalkulasi, ya. Signal repeats setiap 0,5 second. Berapa frekuensinya? Dengan 2 Hz. Artinya dalam ini dari sini ke sini butuh 0,5 detik. Berapa frekuensinya? Ya, 0,5 sama dengan 2. Sederhana, ya? Oke. Jadi frekuensi range adalah 88 sampai 108 MHz. What is the period for the 100 MHz signal? Sederhana. 1 dibagi 1 sekali berapa sama dengan 10 pangkat min 9. 10 pangkat min 8. Itu adalah periodnya. Next. Jadi itu adalah fisika sederhana. Ya. Ini ada pertanyaan. Nah. Phase describe the relationship between signal in time. Shows where the signal cycle begins to 0 point. Unit adalah apa namanya itu apa namanya radians namanya, ya, titik ini yang namanya radians. Oke. Phase shift is important in modulation technology. Berhubungan besar untuk dalam teknologi modulasi. Ya, next. Ya. Signal phase wavelength. Wavelength is the physical distance a signal cycle of travel. This applies to a signal moving through medium. Where C is speed of light. Kalau kita bicara C, itu adalah kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat min 8 meter. Tetapi itu dalam vakum. Ya, vakum. Oke. Jadi pertanyaannya adalah kalau kecepatan cahaya ketinggi itu dan butuh 3 detik, berapa lama? Berapa jauh kita ditempuh? Kalikan 3 kali 10. Ya, next. Ya. Time domain, phase frequency domain. Time domain. Graph of amplitude versus time. This is the easiest way to visualize the signal as it changes over time. Jadi kamu bisa membayangkan ada di gambarnya, hancur gambarnya. Frequency domain. Graph amplitude versus f. This is the easiest way to see signal component frequency and how rich it is. Next. Yeah. Composite signal. All signals encountered in the world, voice data are composite signals. A composite of multiple simple signals. Composite signal consists of several simple sine waves with different frequencies, amplitude, and phases working together. Jadi, yang sering digambarkan adalah ya, oke. Jadi kita lihat ini waveformnya B1, B2, B3 digabungkan. Next. Fourier theorem, core concept. Fourier theorem says that every computer signal can be broken down into infinite simple signal waves. This allows us to analyze complex signals by only looking at their frequency components. Jadi
Yang ini bisa dipecahkan menjadi bagian-bagian terkecilnya. Next. Ya. Signal spektrum. A set of frequency contained within composite signal. Jadi ini ya. Kamu lihat apa aja frekuensi yang ada di dalamnya itu. Oke. Jadi frekuensi yang paling rendah. Oke. Harmonics ada frekuensi dalam integer frekuensi. Jadi maksudnya apa? Oke, maka kita punya begini. Oke, nah, kalau kita hanya memiliki dua signal, ya, maka bagaimana bentuknya kalau digabung begini? Ini kita tambahkan. Ini tambah ini berapa kira-kira besarnya? Baru ini dikurangi. Begini ya. Lalu ini tambah ini ya, begini baru begini. Gimana kira-kira ya? Ya, jadi ini tambahkan ini tambah jadi kurang, bawa ke ini tambah ini baru ini ya. Kayaknya bentuknya begini bentuknya kira-kira. Oke, kebayang itu yang dinamakan sebagai komposite signal. Jadi dalam satu signal ada dua frekuensi, pas digabungkan ya begini kelihatannya. Oke, ngerti itu? Oke, lalu ke sini fundamental frekuensi adalah lowest frequency composite signal. Ini kita yang paling kecil ya kan? Ya. Lalu 2F adalah ini 2 begini kira-kira. Ya, 3F 3 gitu terusnya. Oke. Oke. Kebayang? Next. Ya. Oke. Nah, bandwidth is the range of frequency contained in a signal or range of frequency that a channel can pass. Example, human voice spectrum adalah 3 Hz sampai 3 Hz. The bandwidth of the voice adalah 3100 Hz. Artinya suara kita di antara 300 sampai 3400 Hz. Oke, jadi kalau suara kamu lebih kecil daripada itu, kamu nggak bisa dengar. Lebih tinggi daripada itu, kamu juga nggak bisa dengar. Tapi suara kalian bisa kamu ukurannya dari antara memiliki spektrum 3100 Hz dulunya itu. Ya. Next. Okay. Nah, bandwidth as a key resource. Signal capacity. The greater signal bandwidth, the more information it can carry. Channel capacity. The greater channel bandwidth, the more signal it can pass. Fiber optic has more than copper. Kenapa? Karena lebih gampang ditembus oleh cahaya. Copper kan suara, kalau fiber adalah optik, ya. Jadi why because emas karena dari segi jumlah atau sinyal yang bisa dilewati di dalam suatu kabel
ya, kabel fiber optik lebih banyak yang bisa lewat dan juga lebih gampang daripada elektronik, ya, atau listrik. Oke, next. Ya. Lalu bit rate. Digital signals metric is how fast data can be sent. Kamu sering sekali melihat 5 megabit. Megabit setengah gila. Kenapa? Kenapa kok aku punya kecepatan 50 megabit? Kenapa kok pas doang hanya 5 megabyte? Tahu? Beda satuan. 1 bit, 1 byte. Berapa bit satu byte? 8. 1 byte sama dengan 8 bit. Jadi wajar lah. Kamu punya 50 mega, maksimal ya 5,2 atau 5,8 speed download kamu rata. Ya, karena dibagi 8. Sekali. Tapi ingat adalah berapa banyak kamu bisa transmit 0 sama 1. Ya. Bit rate numbers adalah bits per second. Ini adalah bps. KB, mega sama giga. Ya. Jadi berapa banyak 0 sama 1 yang bisa kamu kirim per detik. Oke. Ya. Karena data kita bentuknya adalah juga 0 dan 1. Jadi kalau andai kata ya, kamu punya gambar. Ya, ini bagaimana bentuk dalam bitnya? Ada dikirim itu dalam, itu baru ditangkap, baru dibangun lagi. Kita kira-kira bentuknya. Cara sederhana sekali ya. Ya, seperti gitu enggak. Kita akan bermain dengan paket sistem ya, bukan ini. Jadi pengiriman data itu dari segi paket kita menggunakan IP menggunakan IP. Tapi kalau kita bicara soal itu, iya. Jadi dulu modem kecepatannya itu bukan megabit, bukan megabyte, tapi char karakter. Ya. Jadi itu adalah jumlah karakter per detik. Jadi berapa banyak karakter yang bisa dikirim per detik. Ya, next. A channel with limited bandwidth can only carry a certain data. Ya, Negotiate theorem, noise free channel, maximum data rate sama dengan 2V log L. Di mana L is the number of signal levels used. Conclusion: with fixed bandwidth, we can increase data rate by increasing more signal level modulation. Itu meningkatkan semakin banyak signal levelnya. Jadi kalau bandwidth kita rendah, itu masih tingkatkan modulationnya. Next. Ya. Nah, sekarang kita bicara dengan noise impact. Channel noise. Maximum channel capacity C sama dengan B log 2 1 tambah SNR. Where SNR sama dengan signal to noise ratio. Even with infinite bandwidth, data will always be limited by noise. Mundur. Ini ideal. Oke, maksudnya ideal. Jadi andai kata tidak ada noise di ruang hampa udara, ya, itu rumus kalian. Tapi secara kenyataannya nggak pernah dipakai rumus ini. Kalian masih menggunakan rumus ini, ya, karena pasti ada noise. Jaringan kabel aja ada noise, fiber juga ada noise, cuma perhitungannya berbeda. Oke, ya, next. Habis ya? Tunggu ini lagi. Habis. Maju. Oh, aku bikin 40 masuk aja. Maju, menurun. Lagi. Oke, maju. Oke. Oke, jadi ketika sinyal itu lewat suatu medium, ada proses vertikal. Pertama adalah attenuation. Signal akan melemah. Ya.
Lalu distortion, signal akan berubah. Lalu noise, juga ada noise yang masuk. Ya, kita mau dengan degradation ya, ada 3 bagian. Next, ya, apa itu attenuation? The loss of signal energy weakening as it travels through medium. Weaker signal are harder to detect. Solution, amplify or repeater. Jadi, ya, ini awalnya begini, ya, lama-lama bisa turun ininya, ya, iya, karena hilang power, ya. Seperti kalau kalian begini, kalau kamu pernah sini kolam renang, pernah kolam renang, coba kamu pukul airnya, awalnya besar kan ya, lama-lama kecil, itu maksudnya. Secara periode masih sama periodenya, tapi yang tinggi gelombangnya makin lama makin kecil. Kenapa? Karena kehilangan power. Itu namanya dengan attenuation. Oke, ya, seperti ya. Next, ya. Nah, decibel is the gain of signal. Why decibel? Because signal often weaken locally, and dB simplifies into addition. Signal input sama signal output power. dB sama dengan log 10 ini. Yang kita log 10 sama dengan output dikurangi input. Oke. Jadi kita tahu berapa banyak yang hilang. Jadi untuk mengukur suara aku itu bisa berapa desibel kah suaraku. Oke. Pernah dengar ini apa? Ada fisika gitu. Hukum apa itu kalau pendek ya? Aku lupa fisika. Jadi kalau kereta mobil lewat itu jauh, suaranya kecil, besar, lalu kecil lagi. Pernah dengar itu? Rumusnya itu? Ya. Oke. Ya nggak apa-apa, benar itu ya, nggak apa-apa. Oke. Aku jangan lupa. Ya. Oke. Ada hukumnya gitu. Itu desibelnya semakin dekat semakin besar. Ya. Nah, kalian juga bisa dengar suaraku sama suara kamu itu kita kehilangan berapa desibel? Ya, karena butuh jarak kan, mungkin nggak seberapa. Ya, tapi ingat kita tuh bermain dengan log 10 rasanya, lipatan pangkat 10. Jadi kalian mungkin agak hati-hati. Kalau kita bilang kan, kalau aku orang komputer, aku selalu bermain dengan log 2. Kalian aku nggak tahu di sinyal kamu masih apa selalu bermain dengan log 10 nggak kalian nanti? Ya. Oke. Next. Ya. Informal distortion. Different signal change is safe during the most often occurs with coupled signal. Different frequency compensate in signal travel at different speed or experience different delays. In fact, receiver signal is not the same as coupled signal. Jadi contoh ini tadi. Ya. Nah, semakin tinggi sinyalnya, ya, semakin susah dia lewat medium. Ya. Jadi kalau begitu, yang besar ini dia bakal lebih lambat daripada yang kecil ini. Kalau begitu, ini bakal duluan daripada yang ini. Akibatnya, yang tadi begini bentuknya akan berubah. Ya. Oke. Jadi signalnya akan berubah bentuknya. Next. Ya. Lalu noise. Unwanted namanya ada tuh signal. Contoh adalah thermal. Jadi ingat kalau kita kirim listrik itu ada masalah dengan panas. Ya, panas bisa menyebabkan sinyal itu berubah. Lalu ada impulse noise, strong spike from lightning or equipment. Kalau tiba-tiba kamu paling terkenal kalau di science fiction adalah solar flare. Pernah dengar solar flare? Jadi entah kenapa matahari tiba-tiba nembak suatu meledak gitu dia, sinyalnya sampai ke bumi. Itu kalau yang agak besar tuh bisa merusak sinyal. Dulu itu parah sekali. Pesawat bisa dulu itu kalau sempat diizinkan pesawat disuruh ground ke bawah. Nggak boleh terbang malah dulu itu, rancang itu. Karena bisa jatuh pesawat itu. Tapi bahayanya. Sekarang sudah lebih bagus, jadi sudah ada namanya glass cockpit, sudah aman. Ya. Lalu crosstalks, noise from other signal in adjacent transmission cut. Ya, secara sederhana aja.
Coba kelas ini ribut. Ya, aku bicara, kamu bicara. Suara kamu gimana masuknya? Kedengaran nggak apa yang aku bicarakan? Kedengaran. Cuma suara kamu juga masuk ke dalam kuping kamu kan? Itulah makanya dan sebagai itu namanya daripada noise. Contoh paling gampangnya. Oke, next. Ya, signal to natural noise adalah SNR. The ratio desired signal power to noise. SNR sama dengan P signal dibagi P noise. Higher SNR value itu menyatakan bahwa dia adalah suatu sinyal yang clean, ya, dengan good quality. Low SNR means poor signal, loss of noise. Ya, sekali lagi SNR juga dimeasure dengan dB, decibel. Kenapa? Ya karena kita pengen tahu seberapa kuat noise tersebut. Ya, next. Ya. Apa bedanya sinyal analog dengan sinyal digital? In terms of percentage and in relation to noise. Kira-kira gimana menurut kalian? Kalau kita lihat sinyal analog lebih reseptif terhadap noise. Contoh sederhana, aku bicara dengan kalian, kamu bicara itu sudah mengganggu sinyal analog tuh. Ya, sinyal digital lebih susah karena biasanya dia selalu transmisinya itu dalam suatu paket atau apa gitu yang lebih rentan terhadap noise, ya, bukan yang ini tapi lebih susah, ya. Oke, next, ya. Apalagi the sine wave have a frequency of 2 MHz. Berapa periodnya? 1 MHz sama dengan 1 kali 10 pangkat 6. T sama dengan 1 per F. T sama dengan 1 dibagi 10 pangkat 6 sama dengan 10 pangkat min 8. min 6. Oke? Oke. Nah, sekarang if a signal travels at speed of light, ya, what is the wavelength? Maju, bahasa mundur. Coba lihat ininya, rumus tadi. Mundur, rumusnya lihat. Aku nggak rumusnya caranya. C tadi. Lambda sama dengan titik berapa gitu? Mundur lagi mundur kayak gambar tadi. Lagi. Awal tadi lagi. Gitu Ini kan. mundur maju. Lambda sama dengan ini dibagi frekuensi. Jadi berapa panjang K1 ininya, ya kan? Panjangnya. Jadi 3 kali 10 pangkat 8 dibagi frekuensi sama dengan 10 pangkat 6. Sama dengan berapa ininya? 3 kali 10 pangkat 2. Iya kan? Iya. Jadi satu gelombang cahaya sama dengan 3 kali 100 atau 300 meter satu gelombang cahaya. Oke? Ngerti itu? Oke. Nah, the question, combination system apa bahasa? Sistem A BW adalah 10 MHz, SNR sama dengan 15 dB. Sistem B 5 MHz, SNR 10 dB. Dual system provide faster and lower communication according to Shannon theorem. Explain your answer. Maka mundur lagi, mundur. Apa rumusnya? Baik, rumus maju. Maju mundur. Lagi. SNR kamu, SNR. Lagi SNR. Lagi. Signal dibagi Noise. berapa tadi ini ya tadi? Maju. Masa soalnya bandwidth 10 MHz SNR sama dengan 10. Oh, sorry. Apa lagi? Yang benar tadi. Yang benar. Awal tadi. Nah, lagi. Ya, bukan ya tadi. Rumusnya.
Rumusnya tadi ada yang tadi ada belok. Ini, baca lagi. Maksimum B log 2 1 tambah R. Oke. B tadi adalah apa? Ada apa caranya nih? Bandwidth tadi ini, jadi kita perlu mencari maksudnya. Jadi 10 tadi berapa itu tadi? Berapa? Kali Padahal pakai ChatGPT, agak capek menghitungnya. Masukin ChatGPT, baca ChatGPT kalian. Ingat, mana lebih bagus dari segi noise? Ini bawah kan, semakin tinggi SNR, semakin kecil noise-nya. Ya, tapi semakin tinggi ini, semakin tinggi bandwidth-nya. Oke, jadi mana lebih bagus? Berapa? Boleh. Oh ya, langkah pertamanya mesti dibagi dulu. Desibel mesti dibagi dulu, desibel itu. Ya, lupa desibel mesti diubah dulu desibel itu. Ya, jadi yang A lebih benar, lebih bagus ya. Tapi dia tipis sekali ya. Oke, ya next. Ya. Oke, tugas kelompok kalian. Ya, pilih salah satu, choose one of the below, discuss where the signal is analog and what the signal is analog and where is digital. What type of equipment will I have? Jadi TV, surface, koaksial atau wireless communication. Pilih salah satu. Oke, jelaskan sekitar 1-2 paragraf. Itu biasa ya. Oke. Perhatikan sekali lagi. Provider. Ya, provider. Oke, next. Info project. Analyze signal impairment in daily life. Analyze how 3 types of signal impairment. Analyze affect the quality of communication you frequently use. Jadi pilih salah satu komunikasi yang sering kamu gunakan. Coba pikirkan, kapan ini terjadi? Attenuation, attenuation, distortion, sama noise. Pilih salah satu, jelaskan. Ini tulis tangan ya, biasa, individual. Oke, next. Ya. Dalam tipe apa? Pilih salah satu. LAN, Wi-Fi panjang, atau sinyal HP kalian. Ya, pilih salah satu. Oke. Individual ya, individual. Bikin sekitar 1-2 paragraf.
Jangan lupa pakai referensi ya. Ya. Next. Jadi ya sekitar 500 word ya. Express scenario divide and observe. After explanation, how did you observe in the beginning? Speed drops in the bar decrease. Yeah. After distortion, what did you observe? Has changed in the scope. Audio, echo, image glitch. Effect noise was the most likely source of external noise. How did noise corrupt your data? Oke, itu yang kira-kira kamu mesti bahas. Kalian. Tapi tolong bikin agak pribadi ya. Jadi jangan secara umum, sebenarnya HP kalian sendiri atau kamu lagi main Dota gitu, atau kalau kalian LAN kan, atau WiFi kalian kamu lagi streaming YouTube gitu contohnya, lagi jalan gitu bisa kamu lihat, oke? Jadi tolong lebih yang ke diri kalian sendiri, jangan hal umum, ya spesifik, oke? Ngerti? Sempit lagi. Ya, next, ya minggu depan ya, oke? Ini jangan lupa yang nanti Max masukin ke chat ke Gemini, gunakan ini referensinya. Jadi sebelum masukin ini sama ini sebagai komponen penilaian. Oke? Ngerti ya? Ya? Ngerti ya? Nanti masukin ke Gemini ya. Gunakan. Ini tugas teman saya, tugas ini pilih salah satu, cara penilaiannya ini, ya, komponennya berapa nilainya kira-kira begitu, oke? Ya. Oke. Ya. Next. Ya. Jadi apa yang kita tangkap hari ini sebagai dasar sekali? Sinyal adalah suatu proses atau tempat pengiriman data kalian yang diubah, ya. Jadi bisa diubah dalam bentuk analog atau digital. Sebenarnya paling sering kalian pakai adalah sebenarnya analog, karena kamu bicara, ya. Bicara itu adalah analog, ya. Tapi sekarang juga sudah meningkat penggunaan digitalnya, sangat meningkat penggunaan digital. Contohnya HP kalian, komputer kalian, semuanya digital. Ya, tapi yang masih paling sering adalah masih analog. Oke? Ya. Bedanya apa dengan apa kelebihan daripada digital? Ya lemah, lebih susah terganggu terhadap noise, ya. Tapi kalau kita lihat apa kelemahan utama digital? Ada yang tahu? Sekarang sih nggak terasa, tapi dulu terasa. Repot, sangat repot. Dulu ada kalau kita mau digital masih punya HP kan? Dulu berapa banyak orang punya HP? Nggak banyak dulu orang punya HP. Ya, sekarang karena semua orang punya HP nggak masalah. Tapi kalau dulu adalah kita mesti punya, adanya apa? Kalau digital itu kita mesti punya alatnya, alat transmisi sama alat receiver. Ya, sama alat ini ya. Kalau dulu itu mahal, repot lagi bangunnya, repot juga codingnya segala macam. Ya. Sekarang aja mudah, sebenarnya nggak mudah, ya sudah apa istilahnya tuh ya, bisa bilang mudah sekarang ya. Kalian kemanapun hampir aslinya nggak punya HP, nggak ada ya. Dulu ketika aku di Telkom masih ada teman-teman nggak punya HP. Aku ketika 2003 gitu masih ada, ya. Oke. Juga apalagi mahal digital itu. Nah buktinya kalian sekarang masih beli pakai data kan? Iya. Ya kan? Dulu itu pakai data ke minimal 50.000. Ya, dulu itu. Ya. Sekarang itu belum termasuk internet itu, hanya 50.000 per bulan gitu, hanya sebagai nomor aktif aja. Kalau enggak mati 1 bulan ke depan itu. Ya, nggak bisa lagi terima telepon. Ya, masih main SMS-an. Ya, kami dulu ada istilah itu SMS berantai gitu, pernah dengar? Ya, jadi aku SMS kamu nanti ke 4 orang lagi gitu sistemnya gitu kan? Kenapa? Karena mahal SMS per spera kan? Ini 100 per spera. Kalau mau SMS satu kelas ya 30 orang atau 40 orang ya minimal 4.000 minimal.
Ya, kasihlah ketua kelasnya, makanya berantai sistemnya gitu. Jadi kalau ada pengumuman dari dosen gitu, ya berantai kirimnya. Sekarang WhatsApp aja kan? Iya. Oke. Jadi jangan kamu anggap digital lebih bagus dari analog. Kamu bisa lihat dari segi negatifnya apa? Karena sekarang hampir semua bagian negatif dibikin mudah. Kalau enggak sangat susah. Oke, next. Ya. Take away. Kamu tahu altitude, strength of sinyal. Ya. Tahu frekuensi. Ya. Tahu phase. Ya. Waktunya. Oke. Next. Ya. Apa itu bandwidth? Channels atau besar gelombang bisa dikirim. Oke. Theorems ada encoder sama Shannon theorems. Itu adalah untuk berhubungan sinyal yang bisa kamu kirim. Ini berhubungan dengan apa tadi? Noise. Ya. Oke. Yang mendefinisikan jumlah data yang bisa dikirim. Dari contoh sederhana ini kamu bisa lihat. Ya, contoh tadi. Kayak ChatGPT tadi ya. Sudah mulai banyak perhitungan yang agak malas menghitungnya. Ya. Oke, ngerti? Next. Ya. Lalu apa musuh daripada sinyal? Attenuation. Sinyal akan melemah. Distortion. Sinyal akan berubah sifatnya. Lalu noise yang mengganggu. Next. Ya. Jadi apa yang kita akan pelajari di 7 data transmission, serial plus parallel, kalau bahasa mode, simplex, subduplex, duplex, bahasa konsep, baseband, broadband, dan bahasa mode. Oke? Oke. Jumat kalian kosong kan? Jadi kita pakai PIT sama itu Jumat habis ini, ya? Habis salat Jumat. Kalau Jumat. Oke. Belum tugas ya, tugas siapa Senin? Iya. Ya. PJ Pak Ici, Iya. Beneran, itu beneran udah bisa. beneran kan kita kan pindah ke lab. Kita pindah ke lab pagi. Pasti berarti. Kenapa? Kenapa story-nya siangnya? Kan itu awalnya tuh siang, cuman minggu ini mau tes pertama pindah jadwal pagi, cuman dapatnya bulan Maret. Coba pastikan aja lagi ya. Iya. Belum dibalas ya. Absen omong absen. Iya, sekarang pindah. Tanda tangan ya. Aku belum. Nanti minggu depan tolong tugas-tugas kelompoknya kita akan bahas soal sampling. Siapkan semua, ya. Senin ya, Senin, bukan Jumat, Senin. Ya. Oke. Dari pertama. Dari awal ya. Video. Bikin ulang deh ya kita. Masuk semua ya? Masuk semua. Senin kita membahas tugas kelompok, review tugas kelompok. Jadi persiapkan Oke. dari kelompok awal. Di awal. Oke, kalau ada pertanyaan, Tugas awal. silakan ya. Enggak, kita ketemu dulu masih. Di tag aja gitu ya. Ya, kita ketemu 6. Pertemuannya 6. Tanggalnya akan dikejar. Tolong ya, sekali lagi. Tolong perwakilannya tolong diisi nih.
Ya. Oh iya. Ya. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri sini pertemuan kita. Kita ketemu lagi hari ini saja kalau nggak masalah ya. Iya Pak. Kalau mendatang aku cuma. Oke Pak. Bye. Ya Angel mana? Oke, selamat siang semuanya.